Merhaba untuk pecinta serial Turki Jalim Istanbul, balik lagi di channel Up Channel. Berikut ini lanjutan dari serial Turki kesayangan Jalim Istanbul. Tamam arkadaşlar, untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng. Selamat menonton semuanya. Di scene ini, setelah melihat berita tentang Jeng dan Cemre, Ceren tertawa dan mematikan televisinya. Kemudian Ceren pergi ke kamarnya. Ceren berkata, "Jadi ini tentang perkelahian kecemburuan. Jadi kamu tidak mendengar apa-apa, kamu tuli." Ceren mengambil handphonenya lalu mengirim pesan pada Jeng. Kemudian Cemre bangun. Cemre berkata, "Kamu memberiku minuman apa? Kepalaku pusing." Jeng menjawab, "Selamat pagi istriku." Cemre berkata, "Mantan istri masa depanmu. Kapan kita akan menyelesaikannya?" Jeng menjawab, "Kita akan melakukan semuanya, bahkan aku mengurus setengahnya saat kamu sedang tidur." Cemre berkata, "Itu agak terlalu cepat." Jeng menjawab, "Akan lebih cepat jika kamu menandatanganinya." Cemre berkata, "Pagi-pagi kamu pergi ke pengacara untuk mengurus protokol perceraian?" Jeng menjawab, "Bukankah itu yang selalu kamu inginkan? Ayo tanda tangani." Setelah Cemre menandatangani, Jeng pergi kemudian menelepon Ceren. Jeng berkata, "Kita perlu berbicara. Bersiaplah, aku datang untuk menjemputmu." Lalu Senis berkata pada Jeng bahwa Nedim benar-benar dikirim ke London oleh ayahnya. Senis berkata, "Nedim belum lebih baik. Dia akan tetap di sana selama sisa hidupnya. Jika kita bisa keluar dari masalah bayi itu juga." Jeng menjawab, "Aku hanya tertarik pada topik itu, Bu." Senis berkata, "Apa artinya? Kamu mungkin belum cukup gila untuk mengambil langkah." Jeng menjawab, "Bu, lupakan. Berkonsentrasilah pada diri sendiri. Temukan cara menyelamatkan diri sendiri." Senis berkata, "Aku bertindak dengan sekuat tenaga dan aku sedang mencari cara untuk membebaskan kita berdua. Aku percaya padamu. Aku yakin kamu tidak akan mengambil langkah yang salah tanpa aku." Lalu Jeng pergi. Senis berkata, "Bertahun-tahun kita berhasil menyingkirkan Nedim. Kita juga akan menyingkirkan bayi itu." Di scene ini, Aga mengunjungi Nedim. Aga memeluk Nedim dan menanyakan kabarnya, tapi Nedim terus menatap televisi yang tidak menyala. Kemudian Aga bertanya pada dokter, kenapa Nedim melihat televisi yang tidak menyala? Lalu dokter mengajak Aga untuk berbicara. Dokter mengatakan takjub dengan tempat ini yang dijadikan sebagai klinik. Aga hanya ingin lebih fokus ke topik psikologis Nedim. Aga berkata, "Aku mengambil dan menyerahkannya kepadamu dari tangan anak itu. Hasilnya, di mana keponakanku yang aku lihat sekarang? Apa yang aku tonton tadi malam, dokter? Anak ini bisa berbicara sedikit, dia bisa makan sendiri. Bukankah kamu mengatakan padaku bahwa kita bergerak maju? Kami mulai sukses dalam terapi wicara. Nedim mulai baik sedikit demi sedikit. Sekarang dia menatap ke televisi yang dimatikan. Apa yang terjadi pada anak ini dalam semalam, dokter?" Dokter menjelaskan bahwa ini awal yang sangat bagus. Di pagi hari, Nedim dengan asyik menonton berita di televisi. Aga berkata, "Kenapa kamu menonton berita di televisi? Aku bahkan tidak menontonnya." Dokter menjawab, "Tidak seperti itu. Ini berita tabloid. Menonton film sebagai bagian dari terapi wicara. Kami menonton program tabloid seperti olahraga, tapi berita yang kami tonton pagi ini menjadi bumerang." Dokter menceritakan bahwa dia dan Nedim menonton berita tentang Cemre dan Jeng. Nedim seperti itu karena ini kecemburuan. Dokter mengetahui bahwa Aga tahu tentang perasaan Nedim pada Cemre. Aga menjadi gugup saat membicarakan Cemre dan Nedim. Aga berkata, "Jadi apa ini masalahnya karena gadis itu? Tangan dan kaki keponakanku terikat karena berita majalah yang dia tonton di televisi." Dokter mengatakan itu alasan yang jelas, dan dokter pun membandingkan dan menunjukkan foto anggota keluarga. Dokter berkata, "Itu terapi yang sangat menarik. Misalnya, dia tersenyum tipis di depanmu. Dia tidak melihat foto istrimu. Dia terus menolak untuk melihat. Dia memejamkan matanya saat melihat foto putramu. Itu respon yang lemah. Keponakanmu tidak berada di hadapan siapapun, namun dia bereaksi terhadap satu wajah. Wajah Nyonya Cemre. Dia mengambil foto dariku, dia melihat. Dia melihat untuk waktu yang lama, dan itu tidak berhenti. Dia tidak meninggalkan dan membawa foto itu, Tuan Aga. Lihat, keponakanmu masih sangat muda. Apapun kondisi fisiknya, di usianya cinta adalah segalanya, pusat dunia.
Maafkan aku, tetapi sebagai dokter aku harus mengatakannya. Nyonya Cemre adalah pusat dunia keponakanmu. Di scene ini, Damla menunjukkan tentang berita Jeng dan Cemre. Kemudian Cemre mengingat Charan menelepon tadi malam. Cemre pergi lalu menelepon Charan namun tidak dijawab. Saat ingin menelepon, Jivan datang menghampiri Cemre. Jivan memuji Cemre cantik dan modis. Lalu Jivan berkata bahwa dia mau pergi menghampiri ibunya ke rumah Charan. Lalu Cemre dan Jivan pergi bersama. Charan menghampiri Seher yang sedang membersihkan rumah. Charan berkata bahwa dia akan pergi ke pasar dan menawarkan sesuatu yang diinginkan ibunya. Seher menjawab, "Duduklah di tempatmu, aku akan pergi dan membeli apa yang kamu inginkan." Namun Charan menolak, Charan tetap ingin dia keluar. Lalu Seher mengizinkannya. Sementara Jeng sudah menunggu Charan di luar. Charan masuk mobil dan membicarakan tentang tadi malam. Jeng berkata, dia tidak mendengarkanmu karena suara musik. Charan menjawab, baiklah kalau begitu. Mengapa kamu meneleponku? Apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Jeng berkata, masa depan Charan, masa depan kita. Charan tersenyum saat mendengarnya. Jeng berkata, apa yang kamu harapkan dariku? Charan menjawab, orang yang pantas aku dapatkan dan telah ditarik dariku. Aku bersedia untuk apa saja, kecuali dua hal. Kaulah orangnya dan kekurangan uang. Aku tidak senang dengan keduanya. Kamu mengatakan, mari kita berbicara tentang masa depan kita yang manis. Oke, mari kita bicara. Kamu akan menjamin hidup kami, Jeng. Kamu akan menjamin masa depanku dulu, kemudian bayi kami, Jeng. Tentu saja ayahmu akan sedikit gila. Ibumu akan mengatur ayahmu. Katakan pada ibumu untuk mengurus kami. Biarkan mereka menyulut kita sendiri, karena mereka terlena dengan kekayaan Nedim. Jeng berkata, jika Nedim memiliki kekayaan, bukankah itu target yang lebih menarik bagimu daripada aku? Charan menjawab, aku tidak pernah memikirkan Nedim karena kamu selalu menjadi targetku. Terima kasih untuk ayahmu, aku baru saja selesai, aku hancur, aku kehilangan segalanya. Aku mengatakan bahwa aku kehilangan Jeng di rumah Karachai karena Cemre. Jeng berkata, kamu menembakku, tidak ada yang bisa dilakukan untukku lagi, tapi rumah besar itu, lupakan rumah besar itu Charan. Charan menjawab, ayo keluar dari sana. Biarkan ayahmu menenggelamkan kita di rumah itu sebanyak yang dia mau. Pintu rumah besar itu terbuka untuk cucunya. Jeng berkata, lupakan rumah besar itu Charan, karena kita akan melarikan diri. Kita tidak akan malu di hadapan semua orang. Kami akan melarikan diri sebelum hasilnya diumumkan. Jeng mengajak Charan melarikan diri sebelum hasil tes DNA diumumkan karena Jeng tidak ingin menanggung rasa malu di hadapan semua orang-orang. Di scene ini, Jivan dan Cemre datang. Cemre menanyakan Charan. Seher berkata bahwa Charan sedang pergi ke pasar. Awalnya, Seher takut sedang terjadi masalah saat Cemre dan Jivan menghampirinya. Namun, Seher tersenyum saat melihat anak-anaknya kemari untuk bermain. Seher pun membuatkan mereka teh. Jivan dan Cemre membayangkan saat mereka tinggal di pedesaan. Kemudian Cemre ke dapur untuk membantu ibunya. Cemre melihat bahan-bahan semuanya ada di dapur. Cemre pun berkata, semuanya ada di sana, kenapa Charan pergi ke pasar? Cemre ingin menjemput Charan namun Seher melarangnya. Lalu Seher menanyakan tentang di mana Jeng pada Cemre. Cemre dan Seher membicarakan topik tentang berita di televisi. Cemre menjelaskan bahwa yang dikatakan berita tidak benar. Kemudian Seher kehabisan gula. Jivan menghampirinya. Saat Seher ingin melepon Charan, Jivan melarangnya dan akan membelinya sendiri dan membawakan belanjaan Charan di pasar. Di scene ini, Charan tidak setuju untuk melarikan diri bersama Jeng. Charan tetap ingin kembali ke rumah Karachai. Charan menolak penawaran Jeng. Charan menyebut Jeng pengecut. Lalu Jeng memberi teleponnya dan menyuruh Charan untuk menelepon ayahnya. Jeng menyuruh Charan untuk menjelaskan semuanya tanpa menunggu hasil tes DNA. Jeng menyuruh Charan untuk mengatakan apa yang mereka lakukan di rumah dan tentang Senis menyuruh menikahi Nedim untuk menyelamatkannya. Charan menyangka kalau ini jebakan dari Jeng dan ibunya. Charan pun keluar dari mobil. Kemudian Jivan melihat Charan dan Jeng sedang berargumen.
Jeng mengeluarkan semua belanjaan Cheren. Cheren terus berbicara lalu Jeng pergi. Kemudian Jivan memanggil Cheren. Cheren pun memberikan belanjaan pada Jivan dan membawanya pergi. Ketika sampai di rumah, Cheren terkejut melihat Cemre. Lalu Cemre ingin berbicara dengan Cheren. Namun telepon Cemre berdering, ternyata dari anak buah Aga. Anak buah Aga berkata bahwa dia akan membawa Cemre ke tempat Nedim. Cemre berkata, "Karena kita tidak akan pergi ke London, di mana Nedim?" Anak buah Aga menjawab, "Tuan Aga akan memberitahumu semuanya." Di scene ini, Aga sudah menunggu kedatangan Cemre. Cemre berkata, "Londonmu sangat indah Tuan Aga, aku harap kamu puas dengannya. Jadi, di mana Nedim?" Aga menjawab, "Kita akan berbicara dulu." Aga menjelaskan apa yang dikatakan dokter. Aga berkata bahwa Cemre sudah banyak menyakiti Nedim dan membuatnya bingung. Aga menyuruh Cemre untuk menjauhi Nedim. Lalu Cemre izin ke toilet. Cemre menangis dan menyalahkan dirinya sendiri. Dan akhirnya Cemre membuat keputusan untuk kebaikan dia dan Nedim. Saat Nedim sedang memandang foto Cemre, Aga datang dan berkata bahwa ada tamu untuk Nedim. Lalu Cemre datang, Nedim pun terkejut melihatnya. Cemre menyakiti Nedim dengan berkata, "Kamu tahu apa yang terjadi? Tentu saja kamu mengerti. Mereka mengira kamu jauh lebih baik. Pamanmu pantas mendapatkannya. Tapi sekarang dia mempercayaiku, dan itulah mengapa aku di sini. Tentu saja aku juga mempercayai Jeng. Aku berharap kamu akan sembuh dan datang kepada kami secepat mungkin. Aku berada di rumah besar bersama Jeng. Aku sangat terbiasa dengan rumah besar. Aku bahkan ingin kembali ke sana." Bahkan Jeng pun terkejut. "Aku dulu pernah marah pada Cheren, tapi itu ada denganmu. Kamu mengetahui aku berada di apartemen Jeng, tapi aku tidak melupakan rumah besar itu dari pikiranku. Itulah sebabnya aku ingin pindah ke rumah besar. Kami tidak akan pulang secara terpisah untuk sementara waktu dengan Jeng. Aku nyaman, jangan khawatirkanku. Aku sangat bahagia dengan suamiku. Aku banyak bicara. Ngomong-ngomong, aku melihatmu. Aku merasa nyaman karena aku khawatir. Tapi pamanmu merawatmu dengan baik. Jadi aku tidak perlu meminta maaf lagi." Lalu Cemre menahan tangisnya. Cemre melanjutkan pembicaraannya. "Aku sambil melihatmu. Aku terus-menerus menjagamu. Aku tidak berkewajiban untuk memberikan kasih sayang. Kasih sayang adalah hal yang baik, tapi kadang bikin orang lelah. Itu sebabnya aku datang ke sini, untuk menyingkirkan beban padaku, untuk melanjutkan hidupku, bersama suamiku. Kamu juga lanjutkan, Nedim. Terus membaik, jangan khawatir tentang rumah besar, karena rumah besar dipercayakan pada kami." Kemudian Cemre pergi, lalu Nedim merobek foto Cemre. Oke teman-teman, sampai sini saja kelanjutan dari serial Turki Jalim Istanbul. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan notifikasi dan video lanjutan terbaru. Kalau kalian suka videonya, silahkan like video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Host Cakal Hadi, bye-bye.